Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati, mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Negara Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah Logika ISIP 4211. Pada tugas 1 ini ada pertanyaan nomor 1, yaitu rem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam rem tersebut serta juga contohnya. Baiklah, saya akan menjawab. Pertanyaan nomor 1. Rem adalah ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau beberapa kata, baik berupa istilah-istilah dalam bahasa buatan maupun kata-kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Rem dibagi menjadi 3 macam, yaitu rem 1, rem menurut konotasi atau disebut konotasi term. 2, term menurut denotasinya atau disebut denotasi term. 3, term menurut cara beradanya sesuatu atau disebut predikamen. Baiklah, saya akan menjelaskan term menurut konotasi, yaitu menjelaskan tentang isi pengertian dari kata. Pada term konotasi ini dibagi menjadi 2 term, yaitu term konkret, contohnya wanita cantik. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term wanita cantik ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjeknya. Kedua, term abstrak. Contoh kecantikan. Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansia. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjeknya yang merupakan salah satu ciri term abstrak. 2. Term menurut denotasinya, yaitu menjelaskan luas pengertian dari kata. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan menjadi term yang bersifat umum dan term yang bersifat khusus. Pada term umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Contoh misalnya manusia, bangsa, hewan, atau misalnya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan sebagainya. B. Term khusus. Term khusus yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus ini dibedakan menjadi partikuler, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya sebagian manusia, sebagian mahasiswa, dan sebagainya. Singular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalam hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Terbuka, dan sebagainya. 3. Term menurut cara beradanya sesuatu atau disebut predikamen. Predikamen yang dimaksud adalah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan mengetahuinya lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategoris.
Penguraian secara kategoris ini adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu, yang pembagiannya ada 10 kategori yang merupakan pembagian rem universitas yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu. Ke-10 kategori tersebut A. Predikamen substansi, yaitu hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Misalnya manusia, hewan, pohon, yaitu semua pengertian atau predikat yang dinyatakan dalam kata dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substantif. B. Predikamen aksidensia, yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri, satu kuantitas atau jumlah atas sekian banyak diri ataupun satu diri yang mempunyai besaran, misalnya besar, kecil, panjang, pendek, dan sebagainya. 2 kualitas, yaitu sifat perwujudan sebagai ciri atau yang ada pengenal, misalnya putih, panas, dingin, bagus, cantik, dan sebagainya. 3 aksi, tindakan yang mempengaruhi dalam perbuatan, misalnya membangun, mengajar, dan sebagainya. 4 pasi, kesan yang dipengaruhi dari perbuatan,